Kau angin baru yang sejukkan aku. Setiap kisah memiliki awal ceritanya sendiri, membingkai kenangan manis yang tak mungkin dilupakan. Meski waktu berlalu, meski musim berganti, dan cuaca terus berubah, namun ada satu hal yang tetap abadi dalam hidup, setidaknya dalam hatiku. Dan itu adalah kisah persahabatan. Persahabatanku dengan 4 orang muslimah yang Allah kirimkan dalam hidupku. Dan kini, izinkan aku menceritakan awal kisahku ini kepadamu. Adalah serpihan hidupku, dan inilah cerita tentang kita, karena kita pernah bersama. Kamu sudah mulai siap-siap kan, Mal? Kakak tahu, kamu masih sedih dengan kepergian ibu. Tapi tak baik kalau berlarut-larut seperti ini loh. Iya, Ma. Kamu tahu kan, ini amanah dari ibu. Ibu loh yang mau kamu nerusin pendidikan di sana. Tapi malah ragu, malah juga takut Kak kalau harus tinggal di asrama. Sayang, di asrama itu nggak semenyeramkan yang kamu bayangin. Nanti tuh kamu bakal ketemu sama sahabat-sahabat kamu yang asik. Percaya deh. Iya kalau asik Kak, kalau enggak Kan kamu belum coba. Coba dulu dong. Nanti juga kamu bakal tahu, siapa tahu cocok. malah pikir-pikir dulu ya Kak. Udah nggak ada waktu lagi, Mal. Kan kakak udah daftarin kamu ke sana. Kamu udah lihat kan keadaan sana seperti apa? Lagi pula bulan depan sudah mulai loh perkuliahannya. Kamu harus meneruskan hidup kamu. Move on. Ya, pokoknya kita akan support kamu, Mal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Mala ya? Iya, kamu Mala. Yuk masuk. Gue Gina. Kok kamu tahu aku malah? Gue jago nebak loh. Kamu pasti bintangnya Sagittarius, ya kan? Kok bisa tahu? Iya dong, gue kan bisa baca pikiran. Aku juga tahu kamu malah. Kamu lahir di tanggal 12 Desember kan? Kenalin, aku Rara. Kelihatannya kamu wanita yang baik dan hebat deh. Hai Mala, anak Bandung ya? Kenalin, Siska. Masih bingung ya? Tuh, cek dinding. Selamat datang Mala. Semoga kamu betah ya tinggal sama kita. Berbaris. Perkenalkan, nama saya adalah Siti. Lengkapnya Siti Security. Kalian bisa panggil saya Miss Siti. Dengarkan,
saya akan memberitahu kalian tentang peraturan yang berlaku di asrama ini. Ajudan, kalian harus ingat, setiap pelanggaran ada konsekuensinya, ada hukumannya. Dan saya ingin memberitahu kalian soal pacaran. Jika ketahuan pacaran sebanyak 2 kali, maka Anda harus siap untuk dikeluarkan. Dan teman sekamar kalian juga akan kena hukuman. Maka dari itu, jika kalian ingin selamat, kalian harus saling mengingatkan. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam. Rame ya. Nggak mau mutualan sama aku apa ini semua? Hei, kamu siapa anak gadis? Perkenalkan, nama saya Mina Putri Aisyah, Bu. Panggil saya Miss. Baik, Miss. Kenapa terlambat? Macet, Miss. Klise. Dari mana asal kamu? Ciamis, Miss. Kenapa kalian tertawa? Apanya yang lucu? Bohong kamu. Logat begini bilang dari Ciamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tabdo walakal jannah, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Mina, kamu mau saya hukum? Miss, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Hud ayat 18, ala laknatullahi ala dolimin, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Sudah. Pokoknya kalau ada yang melanggar peraturan, pasukan, ayo pergi. Wah, keren banget. Ya ampun, mantep. Aku ke toilet dulu ya. Telepon Tisaha sih. Guys, sini deh. Sini. Lihat. Ada apa? Mala, maaf ya. Kita mau tanya, kamu punya pacar ya? Kita mau cari jalan keluar. Kita sengaja kumpulnya di sini biar lebih bebas aja ngobrolnya. Udah berapa lama sih kamu pacarannya, Mal? 2 tahun. Yaudahlah, kalau menurut gue mah ya gak apa-apa lah, Mal. Asal jangan ketahuan, oke? Hus, gak apa-apa gimana toh maksudmu itu? Maaf ya Mala, maaf banget. Bukan maksud aku menggurui. Wala takok robu zina. Jangan kamu mendekati zina, karena itu perbuatan buruk dan keji. Gini ya Mal, pertama
ini soal peraturan di asrama. Kamu udah tahu kan apa kata Miss Siti? Kedua, ini soal masa depan kamu. Kalau boleh aku sumbang saran sih, lebih baik kamu jadi singgelilah dulu aja kayak kita. Hah? Kita? Kalau gue mah karena emang belum laku aja. Singgelilah gue mah. Singgelilah. Singgelilah itu bahasa kekiniannya jomblo itu kan? Iya, kayak kata si Kang Abai. Si Kang Abai, tukang pijit. Bukan, tukang cendol. Yang serius dong. Jadi target nikah kamu kapan, Mal? Belum tahu sih. Ya udah, kalau gitu lebih baik jadi singgelilah dulu aja sambil kita bikin target rencana menikah. Nanti perjuangkan cinta kita ketika kita sudah benar-benar siap dan dekat dengan target menikah. Bisaan si Rara. Pantes kamu, Ra. Jadi tukang obat. Betul itu. Apalagi perempuan zaman sekarang itu ya banyak yang jadi korban pacaran. Sampai-sampai jadi korban perzinahan. Ih, ngeri. Soalnya perempuan itu susah loh ngendaliin perasaan. Ya, baperan. Kalau kata anak Twitter itu bucin itu loh ya namanya. Oh, nah itu banget. Tuh, Mal, dengerin Mamah Dedeh dari Tanah Jawa. Laksanakan. Jadi malah harus putus gitu? Bukan putus, Mal, tapi lebih mengikhlaskan. Eta putus-putus keneh ada. Insya Allah, Mal. Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk hamba-hamba yang berhijrah. Nah, itu pas banget. Semangat ya. Kamu bisa. Assalamualaikum. Dewa. Kamu kenapa sih? Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada minta putus. Jangan bilang karena BPJS naik loh ya. Apa hubungannya? Justru itu, kamu gak ada minta putus. Pertama, karena memang peraturan di asrama gak boleh pacaran. Terus? Iya, itu udah cukup kuat kan alasannya. Itu kan bisa diakalin, kita bisa diem-diem kok. Tapi Allah tahu, Allah Maha tahu. Aneh kamu. Aku gak aneh. Aku justru semakin normal. Oh, maksud kamu hubungan kita selama ini gak normal, Anak? Aku gak normal gitu. Menurut pemikiran aku saat ini, enggak. Kenapa? Coba kamu jelasin sama aku. Normal manusia itu diukur saat dia mau nurut sama yang telah menciptakan. Semakin nurut, ya semakin normal. Iya, terus mana perintah buat putus? Gak ada kan? Dewa, perintahnya udah jelas. Dua insan yang saling mencintai itu ada dalam pernikahan. Memangnya kamu sudah siap menikah sekarang? Iya, belum sih. Tapi aku serius sama kamu, An. Aku juga belum siap menikah. Jadi, kalau kamu memang serius cinta sama aku, kasihin aku sekarang. Assalamualaikum. Man. Waalaikumsalam. Namun Allah meridhoi, biarkan cinta terputus tak ku miliki. Namun Allah meridhoi, di atas sajadah ini ku tuliskan nama. Kamu kenapa kesini? Buat kamu pikir gue ada waktu juga kesini. Maksud kamu apa? Ya kan aku peduli sama kamu. Maaf Dewa, tapi keputusan aku itu udah bulat. Oke, fine, kita terus. Tapi aku mohon sama kamu.
Mal. Wah, aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi Allah jauh lebih sayang. Nih, apa maksudnya ini? Kamu mendapatkan SP1 karena melanggar peraturan. Dan teman-teman kamu kena hukuman membersihkan kamar mandi karena kelalaian kamu. Oke, sekarang kamu boleh pergi. Wah, sekali-kali dehnya, Mal. Ya Allah, badan rasanya riset nyikat WC. Gak apa-apa lah, olahraga. Iya, lagian seharusnya itu dari hukum loh. Karena mutusin pacar sama pacaran kan beda. Gak apa-apa, udah terjadi. Maaf ya teman-teman. Santai, Mal. Begitulah hukum kita. Sering tak adil pada yang kecil. Oh, padahal pemimpin yang adil itu jaminannya surga loh, guys. Oh, bau ya? Sepertinya ada anak so cantik nih sama teman-teman yang baru dihukum. Kasian ya? Kamu ngomong apa sih? Kalian pernah gak sih ngerasain kepala kena panah? Udah, gak usah dilayanin ah. Kamu ajak panahan sama aku. Udah yuk, ke kantin aja. Udah dulu deh. Ayo, anak STM harus berani dong. Udah, apa jadi bertengkar sih? Lo diem aja deh. Mendingan urusin dia tuh pacar lo. Dasar bucin. Sorry Sil, kayaknya kamu udah keterlaluan deh. Kita hidup di akhir zaman, di mana fitnah dan hoaks merajalela. Saat ini globalisasi informasi takkan terelakkan lagi. Media massa bisa menipu dan ini bisa menimbulkan peluang ataupun tantangan bagi dakwah Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan media massa untuk aktivitas dakwah. Apa saja? Dari mulai YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, blog, website, dan lain-lain. Bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu indah, Islam itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Caranya bagaimana? Kita ajarkan mereka dengan keterampilan, dengan kreativitas yang selama ini kita pelajari. La ilaha illallah. Aduh Gusti ya Allah, Mina. Kaget, ih kesel, gangguin aja. Lah wong kamu sih, kok pedean ngelamun terus. Gak mungkin Ustadz Hasim itu milih kamu. Ustadz Hasim itu loh Ustadz, ya milihnya Ustadzah. Seperti Kamu itu gangguin aja ya. Pokoknya Ustadz Hashim itu milikku. ya ndak bisa milikku. Ya milikku. Milikku. Dengerin ya. Apa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi tujangul umur. Artinya kepunyaan Allah lah di langit dan di bumi dan akan dikembalikan kepada Allah lah segala urusannya. Jadi Ustadz Hasim itu miliknya Allah. Yaudah deh, iya. Tapi nikahnya terus sama aku. Ngeyel terus kamu ini. Biarin deh. Kalian berisik tahu nggak? Ya Allah, ini yang lagi bertengkar kedengeran sampai luar, lo malu. Dasar ibu-ibu. Ini nih ada Ustazah ngomong Ustadz Hashimnya dia. Kutuk. Kamu dari tadi yang ngeyel. Gak mungkin juga tau Ustadz Hasim itu suka sama kamu. Biarin lagian ya, kalau sama kamu udah pasti dia gak bakalan mau. Apa sih? Ada apa sih ribut-ribut? Ini ada yang rebutin Ustadz. Kalian itu jangan kegeeran. Paling juga Ustadz Hashim maunya sama Mala atau Rara. Udah daripada mikirin jodoh, mending kita bikin rencana masa depan yuk. Kan belum target menikahnya sekarang. Betul tuh, kan katanya suruh jadi singgelilah dulu. Cie, yang baru putus nih ya. Ini jangan diungkit-ungkit. Tahu gak apa yang sekarang sedang aku pikirin? Miliki teh. Cita-cita. Boleh nggak sih seorang muslimah itu punya cita-cita? Kayak cowok-cowok gitu. Menarik. Gimana kalau sekarang kita bikin muslimah mastermind session? Hah? Apaan? Kalian ikut aku sekarang. Malah kemana toh? Toilet. Guys, sambil nunggu Mala, kira-kira kita namain apa ya grup kita ini? Iya ya, apa ya? Pokoknya ya, kita itu jangan sampai kalah tuh sama si geng Princess Bala Kucuk itu. Dina. So, ada ide? Gak tahu nih. Club, no idea. Aku punya ide guys. Ini bagus sumpah. Kita ambil aja dari Al-Quran. Anissa artinya perempuan. Sama kita itu loh.
Halo Mas Sister Lila. Seru banget nih kelihatannya. Nah, tadi kamu bilang apa? Seru banget kelihatannya. Bukannya itu kata-kata di belakangnya loh. Lah apa sih? Mas Sister Lila. Nah, namanya bagus ya, Sister Lila. Setuju. Sister Lila, persahabatan dan persaudaraan muslimah karena Allah. Keren tuh, bungkus. Si cantik bener banget sih milih kata-kata kamu tuh. Gemes. So, sekarang kita mending resmikan dulu nama kita ya. Nama mastermind kita adalah Sister Lila. Jadi, mastermind session adalah waktu kita untuk bertukar pikiran. Membahas hari ini juga masa depan. Oke, terus? Ya, kita akan membahas tentang salah satunya tadi yang dikatakan Siswa. Boleh gak tuh muslimah punya cita-cita? Menurut Mala sih boleh. Karena Mala juga punya cita-cita. Menurut aku juga boleh sih. Karena seorang muslimah itu harus punya peranan dalam kehidupan. Bagus. Menurut Dina gimana? Boleh dong. Lagian ya zaman sekarang itu muslimah udah pada hebat-hebat. Ada yang jadi produser, penulis terkenal, dokter, pokoknya macam-macam lah ya kan? Ya betul. Menurut Mina? Ya, Islam itu tidak melarang perempuan memiliki cita-cita. Tapi tetap kita harus ingat, Islam mengingatkan kita akan kodrat dan fitrahnya perempuan sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya kelak. Setuju. Yang disampaikan Mina itu betul sekali. Sekarang giliran aku ya. Aku pikir muslimah itu harus punya cita-cita, tapi dengan tidak melupakan fitrah, kodrat, dan peran utamanya sebagai seorang muslimah, juga sebagai rahim dari kehidupan. Karena peran ini hanya kita yang pegang. Kita semua adalah rahim kehidupan tempat asal manusia berawal. Kita adalah darah yang mengalir untuk anak-anak kita nanti. Ya, rahim kehidupan sebagai istri dan ibu adalah peran yang diberikan oleh Allah untuk kita. Harus ada yang namanya komunikasi. Jadi dari sekarang kita harus punya peran dan cita-cita agar bisa disampaikan dalam program kehidupan nanti. Dengan catatan, kita harus tetap mengutamakan apa yang Allah sudah titipkan untuk kita, yaitu untuk menjadi rahim kehidupan. Menjadi istri yang solehah dan menjadi ibu yang tangguh untuk anak-anaknya. Semua keren. Jadi cita-cita kamu apa, Ma? Bismillah, Mala pengen jadi jurnalis dan penulis terkenal. Bismillah, aku adalah womanpreneur sukses. Nih, atau memandang nasional dong. Perkenalkan, saya Ustazah Mina. Kalau aku, insya Allah akan menjadi seorang aktivis yang membela hak-hak muslimah sekaligus menjadi motivator bagi para muslimah. Udah yuk, sekarang kita berdiri dan ulurkan tangan kalian semua. Demi agama, bangsa, dan cinta untuk muslimah di seluruh dunia, Sister Lila!
Alhamdulillah, udah 3 tahun kita di sini. Setiap dari kita sudah banyak mencapai kemajuan. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi kompetisi Raya Muslimah. Gelaran paling bergengsi di kampus ini yang hanya diadakan selama 3 tahun sekali. Gimana? Kalian siap? Siap dong. Aku mau latihan dulu ya. Beberapa hari lagi loh ini kompetisinya, oke? Semangat ya sis ya. Semangat Ya. Bye. Nah. Lihat sis. Bismillah, semoga menang. Teman-teman, antar pasang ini di mading yuk. Yuk, antar Mala yuk. Ayo. Insya Allah, kamu bakal menang, Mah. Ya dong, belum kenal kita. Anak so cantik, kamu itu gak akan menang. Jatuh ke anak. Sangat memuliakan perempuan karena perempuan adalah rahim kehidupan. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika sahabat bertanya kepadanya, ya Rasulullah, siapakah yang harus aku cintai? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Lalu siapa ya Rasul? Ibumu. Lalu ibumu. Kemudian Rasul menjawab, bapakmu. Begitulah cara Islam memuliakan perempuan. Dan untuk juara 2, Badriah. Dan untuk juara pertama yaitu Mina Siti Aisyah. Satu, dua, tiga. Produk kami memiliki keunggulan dari sisi bahan yang nyaman dan juga awet dipakai. Serta desain kami adalah sahabat para muslim. Insya Allah, sebagian keuntungan dari bisnis kami ini akan disalurkan melalui program pemberdayaan muslimah di Rumah Zakat Indonesia. Satu, dua, tiga. Maaf, saya tidak setuju dengan tuduhan bahwa Islam membatasi para muslimah untuk berkarya. Islam tidak pernah membatasi muslimah untuk berkarya, apalagi melarangnya. Islam hanyalah memberi panduan kepada muslimah yang ingin berkarya agar mereka tidak lupa dengan fitrah dan peran mereka sebagai seorang istri dan seorang ibu. Sekarang bayangkan, dunia tanpa seorang ibu yang cakap dan penuh kasih sayang untuk mendidik anak-anaknya. Bayangkan rumah tanpa istri yang taat kepada suaminya. Yang ada hanyalah kerusakan dan kekacauan yang akan terjadi. Sekarang mari kita lihat kepada sejarah Islam pada zaman dahulu. Ada Bunda Khadijah, Bunda Maryam, Fatimah Az-Zahra, dan juga Bunda Aisyah. Mereka semua adalah peran yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai tauladan untuk para muslimah di akhir zaman ini. Juara pertama diraih oleh Rara Basyari. Rara misalnya mana? Selamat. Satu, dua. Hebat Rara. Kita bangga sama kamu. Besok giliran Siska nih yang beraksi. Bukan aku aja kan? Iya, kita semua. Ada lomba outboundnya juga untuk tiap grup. Sister Lila wajib menang. Harus. Ngomong-ngomong, Mala, pengumuman lomba penulisan kapan ya? Katanya sih 2 hari lagi. Insya Allah, kamu pasti menang, Mam. Amin, insya Allah. Doain ya. Amin. Udah tidur. Besok sekalian kita camping kan? Jangan lupa berdoa. Bismillah. Allahumma jani bisyaitona wa jani bisyaitona marozaqtana. Itu doa apa? Nanti kamu juga tahu kok.
harus berani untuk kuatkan hati. Pastikan kau tersenyum untuk yakinkan dirimu. Percaya untuk maju, jangan ada ragu. Tunjukkan potensimu, tunjukkan mimpimu. Aksi nyata untuk melangkah, karena kamu muslimah. Muslimah berdaya, tampil dengan karyanya. Peduli kepada sesama, gapai cita dan cinta. Muslimah berdaya, tampil dengan hijabnya. Yang taat kepadanya, yang cantik karena hatinya. Yeah, tampil dengan karyanya. Peduli kepada sesama, gapai cita dan cinta. Muslimah berdaya, tampil dengan hijabnya. Yang taat kepadanya, yang cantik karena hatinya. Semuanya tetap mendoakanmu. Bismillah, sebanyaklah sister yang aku bersamamu. Buktikanlah bahwa kita hanya kamu. Kamu muslimah, muslimah berdaya, tapi dengan karyanya. Peduli kepada sesama, gapai cinta dan cinta. Karena hatinya